Oke. Om Swastiastu, jadi kita kembali di perkuliahan herbal pertemuan ke-10. Jadi setelah UTS tadi, kemudian kita sudah belajar juga terkait poliherbal ya, bagaimana konsep meramu herbal gitu, tidak hanya satu jenis tapi banyak jenis karena ramuan poliherbal itu cenderung lebih banyak keuntungannya dibanding efeknya kita bisa modifikasi supaya lebih efektif juga dapat menekan risiko efek samping seperti itu. Di produk kalian juga kan menggunakan campuran beberapa jenis herbal. Nah, setelah tahu pada pertemuan sebelumnya itu sudah kita pelajari konsep poliherbal seperti apa. Sekarang kita masuk ke apa namanya produk herbal yang ada di pasaran gitu ya. Jadi topiknya herbal dalam perdagangan dan regulasi atau peraturannya apa. Karena herbal ini sama seperti obat-obat pada umumnya ya obat konvensional itu banyak sekali aturan yang mengikat gitu dari awal produksi sampai ke tangan konsumen gitu. Bahkan setelah konsumen mengkonsumsi, kalau ada apa-apa itu masih ada peraturan yang mengikat. Misalkan peraturan perlindungan konsumen dan seterusnya. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi harus dipantau. Jadi banyak stakeholder atau pihak-pihak terkait nanti yang akan eh, berhubungan dengan produksi hingga peredaran produk ini gitu, khususnya herbal. Nah, outline sebentar, dari kuliah ini ada diskusi, kemudian pengenalan jenis produk herbal itu ada apa saja, kemudian perbedaan dan regulasi. Nah, sebelum ke materi, ada yang bisa menyebutkan jenis produk herbal apa yang kalian miliki di rumah atau sering digunakan? Ada yang bisa menyebutkan satu orang? Silahkan, silahkan. Bingung? Ada yang tahu? Mungkin produk kosmetiknya atau obat-obatannya ada penggunaan tanaman. Suara saya terdengar? Tes? Iya, Permen jahe bilang. mungkin Bu. Kenapa? Permen jahe. Permen jahe. Itu produknya siapa? Tahu produsennya nggak? Pernah baca? Oh, enggak sih Bu, yang biasa dijual di pasaran itu. Oh, Yang jadi bungkusnya hmm, putih. agak lengket, nggak kenyal-kenyal. Iya Bu, Oh, iya agak kenyal lengket. Hampir kayak gummy gitu. nih, itu saya pernah konsumsi juga. Jadi kalau tidak salah itu masuk ke kategori makanan ya. Jadi bisa dilihat-lihat lagi nanti di kemasannya itu ada kode apa gitu ya, kode registrasinya apa. Eh, saya di slide-nya masih terlihat? Masih Bu. Oke. Itu tadi contoh dari Nilam terkait produk berbahan tumbuhan gitu ya atau herbal. Tadi permen jahe. Jadi kalau disebutkan permen jahe seperti itu dan di kemasannya tidak ada klaim apa-apa atau indikasi apa-apa gitu ya misalkan eh, untuk membantu menghangatkan badan. Nah, itu kata-kata seperti itu tidak ada, ada hanya ada tulisan merek, kemudian komposisi seperti itu. Nah, itu eh, kalau dilihat lebih jeli itu pasti registrasinya masuk ke kategori makanan atau kalau dia produsennya skala kecil gitu ya, skala rumahan, dia bisa jadi masuk ke industri eh, pangan, industri rumah tangga gitu ya. Jadi masih skala kecil. Nah, ini beberapa produk berbahan herbal yang saya kumpulkan fotonya dari beberapa pameran mahasiswa ya. Nah, ini semuanya
merupakan produk yang belum diurus izin edar gitu. Tapi kalau untuk pameran itu masih diperbolehkan gitu ya, masih masih ya masih diperbolehkan lah, tidak ada yang akan melarang tuh itu karena diperuntukkan untuk pameran. Kemudian kalau memang terjual gitu ya, eh, kan memang tidak apa namanya, kita tidak menjual atau mempromosikan itu, ini kita pamerkan sebagai hasil karya, misalkan hasil karya penelitian atau hasil karya praktek kelas gitu, itu boleh. Kalau ada yang membeli dalam jumlah terbatas itu tidak masalah, tapi asalkan kita tidak mengiklankan, diperjualbelikan skala besar gitu ya ke komunitas lebih luas, itu baru sebenarnya dilarang. Jadi kalau akan diperjualbelikan dalam skala besar ke komunitas lebih luas gitu ya, jadi menjangkau tidak hanya di lingkungan kampus, tapi juga sudah keluar gitu ya dari sivitas kampus, itu lebih baik diurus izin edarnya itu. Jadi didaftarkan ke lembaga-lembaga terkait seperti itu ya. Nah, kalau ini produk herbal di pasaran, jadi di luar lingkungan kampus yang saya foto juga gitu ya, sering foto. Nah, semua produk ini itu ada izin edarnya gitu ya. Jadi bisa lihat dari sisi kiri ini, kalau kita lihat sekilas ini adalah kategori kosmetik gitu seperti itu. Ini serbuk serbuk herbal gitu. Cuma dia bisa jadi akan ke kategori obat kalau ada klaim untuk obatnya di sini, atau dia akan ke kategori pangan industri rumah tangga kalau tidak ada klaim. Kalau ada apa namanya, kalau dia diproduksi skala besar gitu ya, bukan skala rumah tangga lagi, tapi sudah ke industri, itu bisa jadi nanti kategorinya makanan minuman gitu ya dalam negeri. Ini juga walaupun dia apa namanya berbahan herbal gitu ya, ini misalkan teh sirih merah, sarang semut, ini kan bahan herbal juga yang ketika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan dalam jumlah tertentu, itu kan juga akan dapat menimbulkan efek terapi tertentu kan seperti itu. Tapi kalau dijual dalam kemasan khusus yang kemasannya tidak akan dicantumkan klaim apa-apa atau tidak ada kata-kata untuk apanya gitu ya, itu eh, tidak termasuk obat gitu, tidak termasuk obat bahan alam yang sebelumnya pernah kita pelajari. Jadi dia bisa masuk makanan minuman gitu ya atau kategori yang lain tergantung klaim. Walaupun bahannya sama-sama herbal, belum tentu dia masuk obat gitu ya. Karena dia bisa masuk jalur banyak jalur gitu ya dalam kategori herbal. Ini Simplicia. Jadi seperti yang kalian buat di tugas kuliah, ini kategori Simplicia yang tanpa apa namanya, kalau tidak ada pernyataan lain berupa bahan herbal, bahan alam yang sudah dikeringkan. Dan pada saat proses pengeringan, gitu ya, untuk mempermudah proses pengeringan, mungkin akan ada proses pengecilan ukuran partikel. Ini jadi dia masih masih kelihatan gitu ya wujudnya, misalkan dari akar, dari daun, batang gitu. Cuma sudah lebih kecil dan dia dalam kondisi kering. Nah, saya sudah lihat yang bahan atau simplisia yang sudah dikumpulkan itu beberapa sudah kualitasnya sudah bagus. Mungkin kalian pas mengumpulkan tugas itu ada mengecek juga punya rekannya. Nah, itu yang untuk jeruk nipis, kemudian daun pepaya, kemudian ada lagi apa gitu ya, nggak ada namanya, rimpang-rimpangan itu kalau mungkin kunyit putih atau yang lain gitu ya, itu juga sudah bagus. Jadi ketika dipatahkan atau hanya dipegang sedikit, dia sudah patah atau remuk. Nah, itu tanda sudah cukup gitu ya proses pengeringan. Tapi ada satu yang sampel lengkuas itu masih 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 perlu dipanjang lagi gitu ya proses pengeringannya karena itu belum sempurna. Mungkin maaf baru-baru ini gitu ya dikerjakan, jadi belum belum bagus gitu ya eh, derajat keringnya, sehingga mungkin hanya akan bertahan seminggu 2 minggu gitu ya. Setelah itu dia akan rentan ditumbuhi jamur, rusak gitu ya, bulukan. Jadi untuk kalian yang membuat bisa tahu ya yang dikumpulkan itu sebatas mana. Nah, itu saya anggap belum
belum cukup gitu ya proses pengeringannya. Jadi pas saya berusaha patahkan dia kayak kayak lengat gitu ya, melengkung gitu, bukan patah. Nah, itu belum belum selesai, belum optimal proses pengeringannya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis produk herbal apa gitu ya. Di sini saya bicara terkait kategori gitu ya, bukan bentuk. Kalau bentuk kan ada bentuk cairan, padatan, semi padat gitu ya. Dan di dalam cairan itu bisa ada sirup, jadi banyak eh, komponen gulanya 60% dari cairan itu namanya sirup. Kemudian ada namanya larutan, jadi cairan cenderung ini ya larut semua gitu, ndak ada endapan. Nah itu namanya larutan. Kemudian suspensi itu cenderung nanti dia akan mengendap, tapi setelah dikocok dia terdispersi lagi atau terlarut lagi. Kemudian ada satu jenis lagi namanya emulsi. Emulsi itu ketika kita membuat sebuah larutan, kita ingin dia menjadi sebuah larutan. Tapi sebenarnya kita kita sedang memaksakan ada komponen minyak. Jadi bahan utama kita ada yang jenis minyak, namun kita ingin dia dalam basis air. Itu pada dasarnya kan tidak bisa tercampur. Tapi ada teknik untuk mencampurkan minyak dan air. Nah, itu bisa tercampur, namanya emulsi. Jadi emulsi ini bentukannya atau tampilannya cenderung akan keruh gitu ya seperti susu kalau proses pencampurannya bagus. Nah, itu eh, empat jenis cairan gitu ya, cairan bentuk sediaan cairan. Kemudian semi padat, jadi dia enggak padat banget atau enggak kaku, tidak juga cair atau mudah tertuang gitu, tapi dia agak ada apa namanya sedikit lembek gitu lah. Jadi seperti gel, tahu kan gel ya? Jadi gel ini cenderung kayak komponen airnya lebih banyak dibanding komponen padatnya. Jadi semi padat itu kan kita mencampur bahan yang konsistensi padat dengan bahan yang konsistensi cair gitu ya. Jadi akhirnya dia menjadi sediaan semi padat. Nah, kalau kebanyakan airnya dia akan menjadi gel seperti yang misalkan kalian tahu misalkan gel aloe vera. Nah, itu berarti komponen airnya lebih dari 50%, sisanya baru bahan padat. Kemudian ada namanya krim. Krim ini eh, seperti kita membuat suspensi sebelumnya, tapi sekarang lebih padat lagi. Jadi eh, ya 50-50, tapi dia masuk ke suspensi gitu ya, suspensi obat luar gitu sering kita bilang krim. Jadi dia sudah lebih padat dari gel gitu ya, komponen padatnya lebih banyak, tapi dia masih cenderung eh, mudah dioleskan. Yang ketiga itu salep. Jadi kadang orang awam tuh bilangnya semua yang semi padat itu salep gitu ya, salep apa salep apa. Padahal sebenarnya kalau di breakdown lagi tadi ada gel, krim dan salep itu sendiri. Salep adalah komponen apa namanya komponen minyaknya gitu ya atau yang tidak larut air lebih banyak dari komponen larut air gitu. Kemudian ada namanya pasta. Pasta ini masuk ke kategori eh, semi padat juga seperti pasta gigi gitu ya atau lulur itu juga masuk pasta. Nah, pasta ini eh, s- komponen padatnya lebih dari 50% gitu ya. Jadi sangat jauh komponen cairnya sedikit. Itu kita sebut pasta. Kemudian sediaan padat, berarti dia padat ini bisa simplisia, kemudian serbuk, kemudian kapsul, tablet, pil gitu ya, itu masuk ke padat. Nah, namun yang saya akan bicarakan di sini terkait kategori produk. Jadi, ketika kita membuat sebuah produk herbal seperti yang kalian buat, misalkan tadi ada Simplicia, kemudian sudah membuat kompres bol juga gitu. Sekarang itu kan belum berizin edar. Nah, sekarang kalian mau ke arah mana gitu ya? Jadi, penggolongan sediaan herbal berdasarkan kategori perizinannya nanti itu ya ketika dipasarkan itu kalian boleh memilih jalur dia menjadi obat bahan alam. Jadi berarti harus didaftarkan ke Badan POM gitu ya dan memenuhi syarat-syarat apapun yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Kemudian ada obat kuasi. Jadi obat kuasi ini mengandung bahan
herbal juga gitu ya, namun dia tidak dikategorikan obat bahan alam. Dia punya efek terapi, tapi hanya untuk keluhan-keluhan ringan. Nah, nanti jenis keluhan ringan apa saja yang boleh masuk ke obat kuasi itu sudah ditentukan oleh BPOM, seperti fix inhaler gitu ya, atau eh, apa eh, apa namanya yang fresh care. Nah, itu kan minyak atsiri gitu ya, ada minyak atsirinya, ada ekstrak bahan alamnya gitu ya. Cuma dia tidak masuk ke obat bahan alam karena eh, dianggap peruntukannya ringan gitu. Misalkan hanya untuk menghilangkan masuk angin, penggunaan luar gitu ya. Jadi itu masuk obat kuasi. Kemudian suplemen. Suplemen ini bisa ada bahan herbalnya. Jadi sesuai katanya dia ditujukan untuk melengkapi nutrisi gitu ya, nutrisi pada tubuh makhluk hidup. Boleh nanti suplemen untuk hewan, suplemen untuk manusia kan tergantung ya. Kemudian ada PIRT, mungkin sering juga melihat produk-produk di pasaran itu bahkan dominan gitu ya. Kita sering melihat PIRT. PIRT ini bisa ada obat, bisa mengandung herbal juga, bahkan banyak sekali gitu ya produk keluaran PIRT sebenarnya bahan dasarnya dari tumbuhan atau hewan gitu. Jadi PIRT ini pangan industri rumah tangga. Jadi dia masuk kategori makanan dan minuman, namun skala produksinya itu masih dalam skala rumah tangga. Jadi masih misalkan dapurnya jadi satu gitu ya. Kemudian alat-alat produksinya juga sederhana gitu sesuai yang alat-alat yang biasanya ada di lingkungan rumah tangga. Itu masuk ke PIRT. Jadi sesuai tadi, misalkan dari lokasi seperti itu, alat-alatnya juga sederhana. Jadi memang hanya beberapa produk tertentu yang diperbolehkan ngurus izin PIRT gitu ya. Tapi kalau sudah alatnya canggih gitu ya, alat cetak untuk skala besar atau merupakan makanan dan minuman yang perlu pengolahan khusus, misalkan harus dibekukan saat peredaran melalui proses fermentasi dan seterusnya, itu walaupun dia merintis gitu ya skala kecil, itu tidak akan diperbolehkan masuk ke PIRT. Dia harus ngurus izin sebagai makanan dan minuman. Dan ini lebih sulit gitu ya untuk ngurus makanan dan minuman ini. Oleh karena itu banyak yang ke PIRT dulu. Nanti kalau sudah skala besar, perlu menambah tenaga kerja, perlu memperluas lokasi usaha gitu ya, pabriknya, perlu memperbanyak alat atau membeli alat canggih gitu ya. Nah, BPOM pasti akan apa ya, mendorong industri PIRT ini untuk beralih ke menjadi industri makanan dan minuman. Jadi registrasinya sebagai makanan dan minuman, tidak lagi pangan industri rumah tangga. Saya harap paham. Kemudian kosmetik. Nah, kosmetik kan untuk estetika gitu ya, mempercantik, menghilangkan bau dan seterusnya. Itu jadi beda gitu ya. Klaim obat bahan alam itu tidak akan seperti kosmetik. Jadi kalau sudah dia misalkan untuk menghilangkan bau mulut, untuk menghilangkan bau badan, untuk mencerahkan kulit, pokoknya yang sejenis estetika gitu ya untuk kepercayaan diri gitu. eh, yang bisa dilihat dari luar, misalkan kulit, gigi gitu ya, bau badan. Nah, itu akan masuk ke kategori kosmetik. Di luar itu, kalau dalam kategori terapi, dia akan masuk ke obat bahan alam. Jadi, tidak boleh ngotot ke kosmetik gitu ya. Padahal kan kosmetik ini memang peredarannya lebih luas. Jadi, se-ASEAN itu dia hanya satu kali registrasi. Tapi kalau memang dia tidak bisa masuk kosmetik, ya kita harus masuk ke kategori lain yang lebih sesuai. Kemudian PKRT, ini perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi ditujukan untuk eh, apa namanya sejenis keamanan rumah tangga gitu. Misalkan hand sanitizer, jadi bahan herbal yang ditujukan sebagai antiseptik, desinfektan, pestisida, fungisida, eh, dan seterusnya gitu ya, pengharum ruangan. Itu masuknya ke PKRT gitu ya. Dan sisanya produk-produk tanpa izin edar. Nah, tadi yang pameran atau kalian mungkin membuat Simplisia tadi memang di stok untuk praktek, mungkin nanti mau praktek di rumah, praktek obat tradisional sebagai eh, peramu herbal itu ya. Herbalnya dibuat sendiri, diracik sendiri,
hanya akan diberikan ke klien tertentu yang berobat ke kalian. Nah, itu boleh gitu tanpa izin edar. Kemudian ada produk-produk yang sering kalian lihat di pasaran, mungkin seperti jamu botolan gitu ya, yang basisnya air, jadi produk-produk ready to drink itu. Nah, itu juga tidak wajib. Jadi boleh ngurus izin edar, tapi tidak wajib gitu ya, karena ngurus izin edar kan butuh effort, syarat-syarat berkas, belum lagi keuangan gitu ya. Jadi untuk produk ready to drink, kalau masa simpannya kurang dari 7 hari, itu tidak eh, apa namanya boleh tidak mengurus izin edar ya. Saya lanjut. Jadi tadi itu sekilas terkait perbedaan dari beberapa kategori produk herbal yang saya bisa sampaikan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Nah, sini definisi gitu ya. Obat kan tahu ya. Obat berarti klaimnya untuk pengobatan itu. Kemudian apa itu suplemen? Suplemen ini bisa mengandung ekstrak. Tapi karena definisi dari BPOM seperti ini, berarti kan dia boleh mengandung vitamin, vitamin, mineral, asam amino. Ini kan single compound gitu ya, seperti vitamin C, asam ascorbat, kemudian vitamin E itu alfa tocopherol. Itu kan sebuah single compound. Itu tidak mungkin kan masuk obat tradisional karena obat tradisional itu tidak boleh single compound. Sehingga dia masuk suplemen kesehatan. Boleh mengandung asam amino gitu ya, mineral. Kemudian boleh dikombinasi dengan ekstrak tumbuhan gitu. Jadi bahan herbal juga boleh ke kategori suplemen kesehatan kalau sesuai gitu ya dari sisi definisi seperti ini. Nah, ini beberapa regulasi terkait obat bahan alam. Jadi ada banyak sekali dari mulai produksi, kemudian sampai peredaran, pengujian khasiat, pengujian keamanan, pengecekan mutu gitu ya sampai eh, di tangan konsumen. Jadi ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi semuanya ada aturannya gitu ya. Kemudian ini gambaran terkait bagaimana BPOM gitu ya mengontrol dari mulai produksi sampai di tangan konsumen. Jadi untuk obat, obat kuasi, suplemen, kosmetik, makanan, minuman itu berada di bawah kewenangan BPOM. Jadi semua produk herbal yang akan meregistrasikan diri sebagai produk-produk kategori tadi itu harus mengurus izin edar ke BPOM dan BPOM juga ikut nanti memantau prosesnya dan memberikan izin gitu ya. Di samping untuk sarana nanti ada bantuan dari Dinas Kesehatan terkait. Nah, jadi seperti ini ada pre-marketing control, jadi ada registrasi kontrol dari BPOM sampai nanti post-market gitu ya. Jadi ada pelaku usaha, BPOM, dan masyarakat. Jadi kita sebagai konsumen juga sebaiknya ikut aware gitu ya. eh, untuk apa ya, produk-produk yang kita konsumsi, seperti apa mutunya. Kalau misalkan ada menemukan hal-hal yang janggal atau salah gitu ya, segera laporkan supaya hal yang tidak diinginkan itu tidak semakin meluas gitu ya, dirasakan oleh orang lain. Kemudian ini regulasi atau peraturan tambahan terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan. Bisa diunduh atau di-download di website ini gitu ya. Ada banyak sekali peraturan BPOM untuk beberapa kriteria produk tadi, terutama yang terbaru gitu ya, karena peraturan ini terus direvisi. Seperti ini, jadi saya skip. Nah, obat kuasi. Nah, ini contohnya minyak kayu putih, minyak aromaterapi, permen pelega tenggorokan gitu ya. Kalau ada klaim seperti ini, nah itu bisa masuk obat kuasi. Suplemen tadi sudah, ini ada peraturan terbaru nomor 19 tahun 2022. Kemudian kita masuk ke PIRT, tadi sudah. Jadi PIRT itu wajib mengurus sertifikat produk, jadi mandatory gitu ya, wajib. Jadi ngurus PIRT kalau sudah masuk ke MD silahkan gitu ya. Dan sekarang wajib mengurus halal. Kemudian ini boleh ada boleh tidak gitu ya. Seperti mengurus ISO. Nah, ini untuk sarana. Dan ini untuk apa namanya syarat-syarat keselamatan kerja itu silakan. Karena kalau produk
apa pabrik besar itu dia pasti eh, untuk ini untuk legalitas, untuk integritas gitu ya, dia biasanya mengurus sertifikat ISO ini. Nah, ini PIRT itu di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi silakan kalau nanti mau mengurus buat rajangan rempah jadiin teh celup gitu ya atau teh seduh, silahkan berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Ini beberapa peraturan terkait PIRT. Persyaratannya cenderung mudah gitu ya, bahkan katanya tidak perlu bayar gitu. Silahkan. Jadi prosesnya juga cepat, tapi biasanya ada ini diminta untuk mendapatkan sertifikat pangan. Nah, ini biasanya melalui pelatihan dulu atau boleh disusulkan gitu ya. Nah, ini pengecualian susu, produk olahan, pangan untuk bayi. Nah, ini harus masuk ke MD gitu ya, bukan PIRT. Walaupun dia masih skala rumah tangga. Kemudian ini, jadi pengajuan PIRT itu cenderung lebih cepat dibanding MD 6 hari sampai dengan 3 bulan. Ini 3 bulan ini kasus khusus gitu ya. Kalau perlu bolak-balik gitu ya, ada apa namanya ada kurang dikit menurut Dinkes, nah itu diperbaiki lagi, ditambah lagi kekurangannya itu. Jadi bisa sampai 3 bulan paling lama. Tapi itu cenderung cepat ya. Masa berlaku tidak ada batas, namun ada persyaratan, misalkan tiap 6 bulan atau setahun sekali itu melaporkan produksi atau bisa ada pembinaan dari Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, kita masuk ke kosmetik. Nah, ini tadi sudah tujuan apa kosmetik itu apa? Ini untuk notifikasi ASEAN, jadi bisa berlaku saat di seluruh negara ASEAN gitu ya kalau sudah terregistrasi. Nah, ini regulasi kosmetik. Kemudian ini peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Jadi bisa dilihat di sini seperti apa bahan kosmetik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Ini beberapa bahan herbal untuk kosmetik gitu ya. Tapi ini hanya beberapa yang dicontohkan oleh BPOM. Silahkan kalau memakai bahan lain, tapi harus ada data gitu, data ilmiahnya. Nah, pedoman keamanan kosmetik. Nah, ini ada peraturannya juga, ada mengacu pada ASEAN Botanical Safety gitu ya. Bahan-bahan apa yang dilarang, batas penggunaannya seberapa gitu. Nah, ini yang tadi tahun 2019 itu sudah diganti dengan peraturan nomor 17 tahun 2022. Kemudian PKRT tadi sudah perbekalan kesehatan rumah tangga untuk penggunaan di rumah tangga maupun fasilitas umum gitu ya. Ini peraturannya. Nah, ini produk yang kalian produksi ini juga saya lihat dari di supermarket ya, dijual banyak sekali di supermarket, tapi izinnya baru NIB. Ini nomor nomor izin berusaha. Jadi siapapun bisa ngurus gitu ya, gampang sekali. Jadi via online saja ngurusnya. Syaratnya cuma KTP kalau nggak salah KTP, NPWP. Nah, itu sudah dapat NIB. Nah, ini gampang gitu ya ngurusnya dan kalau ada yang mau jual ya kita gampang ngejual gitu ya. Dan kalau masa simpannya di bawah 7 hari nih seperti ini tidak perlu izin edar itu. Nah, ini silahkan kalau produk-produk eh, kompres bolnya dan simplisianya mau diregistrasi atau bagaimana ini tergantung ke depannya gitu ya. Skala produksinya besar atau kecil, kemudian target pasarnya apa, klaimnya mau apa gitu ya sesuai komposisi poliherbalnya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Saya izin stop stop untuk record. Silakan kalau ada pertanyaan.